Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para dzurriyyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun berada, terkhusus keluarga besar Al-Arabillah Al-Habib Salih bin Habib Mukhtar Aidrus, para guru, seluruh jamaah pembacaan qasidah burdah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang mana dengan berkah limpahan karunia, inayah serta hidayahnya, sehingga kita bisa kembali melaksanakan satu amaliyah rutin kita, yaitu pembacaan qasidah burdah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan rahmatnya kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dzurriyyat, para tabi'in, para pecinta beliau dari dulu, sekarang sampai akhir zaman nanti. Seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan kitab Kifayatul Mubtadi'in yang disusun oleh Syekh Al-Hajj Abdurrahman bin Al-Hajj Muhammad Ali Sungai Banar Amuntai. Nah, orang kita Kalimantan ya. Di antaranya saudara kita Ustadz Fauji ini Amuntai. Nah, makanya orang Amuntai itu pintar-pintar. Ulama-ulama Kalimantan banyak Amuntai. Kita lanjutkan pelajaran kita malam ini, masih membahas tentang i'tikad ahlud dhalalah. Yang kemarin sudah kita bahas dari 4 i'tikad ahlud dhalalah: Mu'tazilah, Falsafah, Mujassimah, dan Rafidiyah. Di sini disebutkan ada 8 i'tikad ahlud dhalalah. Yang kemarin dijelaskan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 73 golongan kelompok, cuma satu yang selamat, yaitu i'tikad ahlus sunnah wal jamaah. 72 itu sesat. Nah, dari yang 8 ini itu nanti ada bagian-bagiannya. Jadi yang 8 ini mewakili sudah. Jadi satu kelompok dari yang 8 ini pecah lagi menjadi 10, ada yang pecah lagi menjadi 3, ada yang seterusnya. Jadi 72 firqah itu yang disebut dengan i'tikad ahlud dhalalah, dari 8 ini mewakili sudah. Nah, malam ini kita masuk kepada kelompok yang termasuk daripada i'tikad ahlud dhalalah, kharijiyah. Kharijiyah. Kharijiyah ini beriktikad yang menjadikan kebajikan itu adalah Allah Ta'ala, dan yang menjadikan kejahatan itu semata-mata hamba jua. Jadi Kharijiyah ini beriktikad yang menjadikan kebajikan itu adalah Allah Ta'ala, dan yang menjadikan kejahatan itu semata-mata hamba. Ini perlu digaris bawah ini, semata-mata hamba. Dalam ayat Al-Quran itu ada ayat yang berbunyi, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sesuatu yang engkau kerjakan
yang engkau lakukan, yang engkau dapatkan daripada kebaikan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang kau dapatkan daripada sayyi'ah, kejahatan, keburukan, itu pamin nafsik, maka itu daripada dirimu sendiri. Dari ayat ini seakan-akan menjadikan dalil untuk i'tikad kharijiyah ini. Dari i'tikad kharijiyah ini mengatakan bahwa kebajikan itu adalah datangnya dari Allah, dan yang menjadikan kejahatan itu semata-mata hamba. Ini seakan-akan seperti itu kan. Ayat ini menghubungkan bahwa sesuatu yang baik itu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sesuatu yang jahat, yang sayyi'ah, itu dihubungkan karena kelalaian dan karena kerusakan daripada manusia itu sendiri. Ini pada yang keduanya. Yang pada hakikatnya, ini pada hakikatnya lah, segala sesuatu baik dan buruknya itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu diletakkan di dalam hati kita. Kita yakini bahwa segala sesuatu baik dan buruknya itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di luar dimazharkan, dinampakkan, maka bersesuaian dengan ayat ini. Ini pendapat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau pendapat daripada Khairijiyah tadi, dia mengambil dari simpel luarnya aja. Jadi ayat ini seakan-akan menjadikan dalil daripada salah satu pendapat daripada i'tikad Khairijiyah. Padahal ini adalah artinya sudah mazhar, sudah yang dinampakkan. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengiktikadkan bahwa segala sesuatu baik dan buruknya itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi disimpan di dalam, ada dikeluarkan. Nah, ketika dikeluarkan, maka segala sesuatu yang baik itu datang dari Allah, dan segala sesuatu yang sayyi'ah, buruk, itu karena kelalaian daripada manusia itu sendiri. Ini pendapat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau pendapat daripada Kharijiyah, itu ada istilah luar dalam, langsung dia mengatakan bahwa kebajikan-kebaikan itu datangnya daripada Allah, dan kejahatan itu semata-mata datangnya daripada dirinya sendiri, daripada hambanya tadi. Nah, ini hati-hati banget sebenarnya, ini sedikit aja ini artinya kan kalau kita kada hati-hati tergelincir sudah. Jadi Kharijiyah ini beriktikad yang menjadikan kebajikan itu adalah Allah Ta'ala, dan yang menjadikan kejahatan itu semata-mata hamba juga. Ujar mereka nih, jadi mengambil dari katanya tadi. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah mengiktikadkan bahwa kebajikan, keburukan itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi di dalamlah, jangan dinampakkan. Nah, kalau dimazhabkan, dinampakkan, maka sesuai dengan ayat tadi, ma asabaka min sayyi'atin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kenapa? Karena sesuatu yang sayyi'ah dianggap itu kurang, dianggap itu sesuatu yang tidak baik, kada boleh dihubungkan, dita'alluqkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara mazharnya. Nah, ini hati-hati nih. Dan barang siapa mengerjakan dosa besar adalah kafir, iya, ujar pendapat Kharijiyah. Dan yang mengerjakan dosa besar adalah kafir, iya, artinya ketika seseorang mengerjakan, melakukan dosa besar, kafir, ujar mereka Kharijiyah nanti. Nah, amun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kada kafir ketika dia melakukan dosa besar, karena ada taubah, ada pengampunan nanti daripada dosa besar tersebut tadi. Kalau mereka Kharijiyah, kafir sudah bilanya melakukan dosa besar. Dan mereka Kharijiyah juga beriktikad
dan membayar zakat itu tidaklah fardu, ujar mereka nih. Dan bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni dosa orang yang tetap di dalam surga, dan bahwasanya bulan dan matahari itu bukan dijadikan oleh Allah Ta'ala, ujar mereka Kharijiyah. Dan dia beriktikad bahwasanya Sayyidina Ali itu adalah kafir, dan bahwasanya berzina itu diharuskan saja, kada haram, ujarnya mereka Kharijiyah. Nah, ini i'tikad adalah sesat lagi kufur. Nah, hati-hati nih. Kalau ada pendapat keyakinan yang seperti ini, maka dia masuk daripada kelompok Kharijiyah tadi. Ini adalah kelompok yang sesat lagi kufur. Sesat lagi kufur. Hati-hati nih. Yang berikutnya kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini beriktikad bahwasanya perbuatan si hamba adalah memberi bekas. Beriktikad bahwasanya perbuatan si hamba adalah memberi bekas ia pada segala af'al hamba yang ikhtiariyah. Sama ada perbuatan yang mubasyarah atau tawallud. Jadi perbuatan mubasyarah ini seperti ini. Ketika seseorang memegang pulpen lalu dia tuliskan, maka gerak pulpen ini diakibatkan oleh geraknya tangan. Apa? Gerak pulpen ini disebabkan oleh geraknya tangan. Jadi kudrat kuasanya pulpen bisa menulis itu karena ada kuasanya tangan tadi. Ini mubasyarah ngarannya. Atau tawallud. Tawallud itu misalnya ketika orang melempar batu. Nah, ketika orang melempar batu, batu itu terlempar dengan adanya tangan tadi. Dengan adanya tangan tadi melempar kekuatannya, maka batu itu terlempar. Itu i'tikad qadariyah. Jadi memberi bekas gawian atau perbuatan hamba tadi kepada sesuatu. Jadi yang menggerakkan pulpen itu bisa bergerak menulis itu karena kekuatan tangan tadi. Yang batu itu bisa terlempar itu karena kekuatan tangan tadi. Nah, ini masuk di mubasyarah dan tawallud tadi. Nah, kalau i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, segala sesuatu itu atas daripada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik geraknya pulpen tadi dengan geraknya tangan itu karena dikasih kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlemparnya batu dengan adanya kekuatan tangan, kuasa tangan tadi itu datangnya karena kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau i'tikad Qadariyah, pulpen itu ada geraknya bisa menulis tadi karena kuasa dari peta tangan yang menggerakkan tadi. Batu itu bisa terlempar dengan kuasa daripada tangan yang bisa melempar batu itu tadi. Nah, jadi orang Qadariyah, kelompok Qadariyah ini beriktikad bahwasanya perbuatan si hamba adalah memberi bekas ia pada segala af'al hamba yang ikhtiariyah. Artinya usaha sungguh-sungguh daripada hamba tersebut tadi. Sama ada perbuatan yang mubasyarah atau tawallud, yaitu dengan kudrat iradat si hamba jua yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Maka jadilah si hamba saja lagi yang menguasai dan menghendaki akan sekalian perbuatan itu. Nah, jadi kalau Qadariyah itu perbuatan hamba tadi memberi bekas. Nah, kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengatakan, berpendapat bahwa segala sesuatu yang terjadi, gerak diamnya sesuatu itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mereka Qadariyah ada karena mereka itu lebih menekankan kepada perbuatan hamba tersebut tadi.
dan bahwasanya qadar baik dan qadar jahat itu tidaklah daripada Allah Ta'ala, hanya perbuatan daripada si hamba semata-mata dengan kudrat iradatnya hamba. Ini i'tikad adalah jatuh sesat lagi kufur. Maka jelas sudah Al-Quran mengatakan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kalian dan sesuatu yang kalian lakukan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu atas kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala, kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadada kuasa hamba, kadada kehendak daripada hamba tadi. Di dalam syarah kitab Dalailul Khairat Syekh Sulaiman Al-Jazuri itu beliau mengatakan bahwa apapun yang dilakukan hamba, baik perkataan, tingkah laku, gerak, diam, semua itu lebih dahulu pada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Artinya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadada hamba itu memberi bekas itu menurut daripada i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ketika i'tikad dari Qadariyah, nah perbuatan hamba itu memberi bekas. Nah, jadi hati-hati kita loh kalau ada perasaan kita bahwa yang melakukan segala sesuatu diri kita. Inya itu selamat ya karena aku jar. Nah, itu masuk tuh dah tuh. Ya kayaknya kada aku menolongi gugurnya tadi ya, teranjah mobil misalnya. Nah, itu masuk Qadariyah tuh. Hati-hati. Nah, terlupakan bahwa segala sesuatu yang terjadi baik buruk itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melatih hati itu sulit benar kita. Ini latihan riyadhah. Kada bisa kita kalau kada latihan wujud-wujud ini. Ada orang yang proses latihannya yang sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun hanya bisa merasakan yang namanya segala sesuatu itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini rancak benar tak akui perbuatan Tuhan itu perbuatan kita. Ampun Allah taala tuh tak akui kita. Kita tuh kada bisa memilah-milih antara ini gawian Tuhan, ini gawian kita. Kita sudah memikirkan sesuatu itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 hari, 5 hari, sebulan, 2 bulan, setahun sudah kita pikirkan. Padahal itu sudah diatur Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita memikirkan jauh benar? Kita tuh mengambil gawian Tuhan. Mengambil gawian Tuhan kita kebiasaan. Lalu kita tuh sakit kepala. Galau, pusang karena gawian Tuhan diambil. Cuma kita kalau berpikiran segala sesuatu itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya kita terimanya benar hidup nih. Dikasih sugih alhamdulillah, dikasih miskin alhamdulillah. Dikasih sehat alhamdulillah, dikasih sakit alhamdulillah. Kalau ada permasalahan sebenarnya dalam hidup ini. Cuma karena kita nih umpat maatur gawian Allah Subhanahu wa taala, lalu kita sulit, lalu kita pusang, lalu kita uyuh, lalu kita lapah karena umpat maatur gawian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mengetahui kita ini sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dhaif, yang lemah, yang kuasa cuma Allah Subhanahu wa taala, kita yang jahil, yang alim cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita ini yang tidak punya kuasa, tidak punya kehendak, yang berkuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, kan ada permasalahan hidup ini. Nah, cuma ini proses. Kada bisa langsung jadi, kada bisa langsung jadi, bertahap. Kada mau langsung kita. Nah, jadi kita paling kada mengetahui nang indih kita nang mana sebagai makhluk nang punya Allah Subhanahu wa taala yang mana. Makanya kan ada satu perkataan hadis Nabi ini, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal diri maka dia mengenal Tuhannya. Maksudnya apa? Mengetahui keadaan dirinya bahwa dirinya itu lemah,
mengetahui bahwa keadaan dirinya itu bahwa dirinya itu jahil, mengetahui keadaan diri bahwa dirinya itu tidak punya kuasa, tidak punya kehendak, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara, tidak ada rasa dalam dirinya. Nah, kalau sudah mengetahui seperti itu, mengenal dirinya akan kelemahan dirinya, berarti dia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lebih daripada dirinya. Nah, jadi dengan belajar ilmu tauhid itu bukan belajar ilmu tauhid yang sekedar hafalan, nang kisah sifat menyifat itu, nang bagian pembagian nang dihafal kawal lalu dijelaskan wah itu kada. Jadi dia merasakan kepada dirinya bahwa dirinya itu lemah, kurang, yang kuat itu cuma Allah, yang sempurna itu cuma Allah. Nah itu terus dibayangkan dalam dirinya tuh, maka dia akan merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala itu selalu dekat dengan dirinya. Nah karena mengetahui daripada kekurangan dirinya tersebut tadi. Nah, yang berikutnya Jabariyah. Nah, ini golongan Jabariyah beriktikad bahwasanya sekalian zahir perbuatan itu adalah perbuatan Allah Ta'ala, semata-mata adalah perbuatan Allah Ta'ala semata-mata, dan hamba itu tidaklah ada mempunyai usaha ikhtiar sama sekali, hanya Allah Ta'ala semata-mata yang hanya Allah Ta'ala semata-mata. Hamba ini adalah diumpamakan seperti awan yang dibawa oleh angin, kemana angin menghalau ke situlah tujuannya. Tidaklah mempunyai kemauan tujuan sama sekali, maka tidaklah ada penerimaan pemberian Allah Ta'ala daripada suatu, hanya semata-mata Allah Ta'ala. Nah ini kebalikan daripada Qadariyah tadi. Kalau Qadariyah tadi menekankan kepada si hamba, apa yang terjadi itu atas gawian hamba. Jadi hamba itu dianggap memberi bekas segala sesuatu yang terjadi tadi. Nah kalau Jabariyah kebalikannya, segala sesuatu itu artinya gawian Allah Subhanahu wa taala, tapi dimazharkannya, dinampakkannya. Melihat orang misalnya melakukan maksiat tuh gawian Tuhan ya. Ada maling mengambil barang orang tuh, Allah Ta'ala yang memberikan kuasa gerak lawannya mengambil barang orang. Nah ini dinampakkan seperti itu tadi. Jadi apa aja Allah Ta'ala, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Ini tak salah juga. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan ayat tadi, kada dinisbahkan sesuatu yang kada baik itu kada boleh lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat orang misalnya nih mengambil barang orang, nah itu tetap secara syariatnya dirinya melakukan itu, tapi di hati kita meyakini segala sesuatu itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala, baik buruknya, tapi diletakkan di dalam hati. Makanya jar orang tuh jangan sampai ban dalam tak keluar. Baguslah ban dalam tak keluar, berjalannya ban tuh ada bagus. Kalau artinya nang sesuatu di dalam ditempatkan di dalam, nang sesuatu di luar ditempatkan di luar. Allah Ta'ala punya kuasa, hamba punya kuasa, tapi kuasa hamba itu diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamba punya kehendak, Allah punya kehendak, tapi kehendak hamba tadi diberi kehendak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi luar letakkan di luar, sesuatu nang di luar nang di dalam letakkan di dalam, kada boleh tapa huruf tertukar tuh kada boleh. Nah kalau Jabariyah ini inya selalu memandang segala sesuatu itu adalah gawian Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dinampakkannya. Nang ada baik gawian Tuhan juga. Bakalahi Allah Ta'ala tuh bakalahi aja. Mengambil pun orang Allah Ta'ala tuh mengambil pun orang. Mungkin berzina Allah Ta'ala aja jangan melakukan berzina. Aku kadang mampu nah aja, tapi Allah Ta'ala memberikan mampu untuk berzina aku jar. Nah itu tak salah tuh. Kenapa? Karena kada boleh sesuatu yang kada baik dihubungkan, dita'alukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini hati-hati ini. Nih, apakah masuk ke Jabariyah, masuk ke Qadariyah? Kadang kan di masyarakat kita coba lihat ya. Hagin apa jar aku bersembahyangan? Apa sembahyang? Aku kada berkehendak, aku kada kuasa.
nang kuasa Allah Ta'ala menghendak Allah Ta'ala. Caknya Allah Ta'ala hendak aku gerakan untuk sembahyang aku jar. Nah itu masuk di mana itu sudah tuh. Berarti kada memahami dirinya. Artinya diri itu sebagai makhluk yang diciptakan. Apakah diri itu sebagai khalik yang menciptakan? Dia hati-hati. Banyak kalau tuh orang yang meremehkan syariat itu masuk di mana tuh? Masuk di Jabariyah tuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba perjalanan sidin. Syariat itu diutamakan luar biasa. Ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dibaca dalam sirah Nabi kita Muhammad SAW itu kada pernah berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Kayak menjaganya Nabi kita Muhammad luar biasa tuh. Kada pernah berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Baca aja dalam sirah Nabi kita Muhammad. Kurang apa Nabi kita Muhammad? Semua makhluk laki-laki, perempuan, kecil, dewasa, tua, semuanya ingin memeluk Nabi Muhammad. Semuanya ingin bersalaman dengan Nabi Muhammad. Semuanya ingin mencium Nabi kita Muhammad. Tapi tahu Nabi kita Muhammad nang mana syariat nang dilarang, nang mana diperbolehkan. Amun kita wah ini ya Allah. Maaf kita nang tuan guru nih ya Allah. Oh, salaman binian apalagi nata bungas nah makin kuat lagi bersalamannya kita. Ya Allah, kawalah menjaga hati kita. Jadi luar biasa Nabi kita Muhammad SAW. Makanya beri sebagai contoh tauladan untuk kita. Orang wayah ini berharap kada ada bandingnya dengan Nabi kita Muhammad. Tapi wah ini mah gayanya segala sesuatu seakan-akan boleh. Ada lagi yang dibedak antara yang haram yang halal. Nah, jadi hati-hati nih lah. Masuk di mana nih? Hati-hati kita. Apakah di Qadariyah atau Jabariyah? Nah yang terakhir Jahmiyah. Ini Jahmiyah. Nah ya. Satu baris tadi. Jadi Jabariyah ini pendapatnya dasar ini i'tikad adalah bid'ah sesat lagi kufur. Nah yang berikutnya Jahmiyah. Ini Jahmiyah beriktikad bahwasanya asmaullah dan sifatullah ini makhluk. Ujar mereka Jahmiyah. Kita tahu bahwa asmaullah, sifatullah, af'alullah, zatullah itu qadim. Ujarnya makhluk, ujar mereka Jahmiyah. Dan bahwasanya mukmin yang asi, mukmin yang melakukan maksiat apabila termasuk ke dalam neraka tidaklah keluar lagi selama-lamanya, ujar mereka Jahmiyah. Sedangkan kita tahu bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah beriktikad semua yang beriman walaupun dia bergeliman dengan dosa nantinya akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Walaupun proses dibakar dulu ya. Nah, disiksa dulu karena dengan perbuatan maksiatnya tadi selama dia di dunia tadi. Tapi pada akhirnya karena ada imannya walaupun sebiji darah dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Nah, mereka Jahmiyah ini berpendapat bahwa orang mukmin yang asi yang maksiat apabila termasuk ke dalam neraka tidaklah keluar lagi selama-lamanya. Dan bahwasanya isi neraka apabila hancur jadi habuk tidaklah dikembalikan seperti sedia kala. Ujar mereka Jahmiyah. Dan bahwasanya Allah Ta'ala adalah ia maujud pada tiap-tiap wajah hulul dan ittihad. Hulul ittihad ini gini. Jadi ujar mereka Jahmiyah ini bahwasanya Allah Ta'ala adalah ia maujud, ada pada tiap-tiap wajah hulul dan ittihad. Jadi hulul itu ruh ketuhanan masuk ke dalam tubuh atau jasad hamba.
Itu hulul mereka menyebutnya. Jadi roh ketuhanan masuk ke dalam tubuh atau jasad hamba makhluk ini. Kalau ittihad itu ada roh manusia nih, kebalikan nih, naik dan menyatu ke dalam diri Tuhannya. Ujar mereka daripada Jahmiyah ini. Jadi maujudnya Allah Ta'ala itu bisa, artinya berkumpul jadi satu dengan makhluknya tadi. Makanya kan ada nih seperti yang Al-Hallaj itu kan, ketika ditanya siapa engkau, aku Tuhan. Ketika dipanggil nama kadeden namanya ini, nah ada sini Tuhan aja. Ketika dipanggil Tuhan, kadang Tuhan si anu haji namanya ada. Nah seperti itu. Nah ini masuk di hulul dan ittihad. Sedangkan kemarin kita sudah tahu bahwa i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah Ta'ala itu mawujud, ada. Kada boleh dikatakan Allah Ta'ala ada di mana-mana, pokoknya ada. Karena kalau dikatakan ada di mana-mana berarti bertempat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ini masuk di hulul dan ittihad tadi, menyatu rohnya Tuhan dengan makhluk, menyatu makhluk dengan Tuhan. Kayak orang Kristen kan kayak itu mereka berpendapat Roh Kudus. Makanya hati-hati, kayak kita ada di dalam rawi itu kan apa itu, khalaqallahu khalaqal asya, qala ya Jabir innallaha khalaqa qabla al asya nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Nah itu hati-hati situ, min nurih itu. Nah, jadi yang dikatakan min itu litab'id, artinya bagian daripada cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kan orang mengartikan daripada nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan Allah Ta'ala itu berbagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada itu lil ibtida situ. Artinya sebagai khalik pencipta ya Allah tetap, sebagai makhluknya tetap makhluk. Nah, cuma karena keagungan Nabi kita Muhammad SAW sampai dikatakan dengan baris apa, dengan kata min nurih, daripada nur Nabi kita Muhammad daripada nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hati-hati itu artikannya, kalau dikatakan litab'id minnya nanti berarti seakan-akan bagian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena kayak orang kafir ya, kayak orang Kristen tadi. Artinya menyatu Nabi Isa dengan Tuhan tadi, Roh Kudus tadi. Dan bahwasanya Allah Ta'ala adalah ia mawujud pada tiap-tiap wajah hulul dan ittihad, dan bahwasanya si hamba tidak mempunyai kudrat sama sekali. Ini i'tikad sesat lagi kubur. Nah hati-hati. Nah jadi ada 8 daripada i'tikad ahlul dhalalah, mulai Mu'tazilah, terus lagi ada falsafah, Mujassimah, Rafidiyah, Kharijiyah, Qadariyah, Jabariyah, dan Jahmiyah. Ini mewakili daripada i'tikad Ahlul Dhalalah yang lainnya yang 72 firqah tadi. Nah nanti kita lanjutkan i'tikad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bisirrin nabi wa adihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih lana وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر. ربي وفقنا وفقكم لما ترضى قولا وفعلا كرما ورزقا كل حلالا دائما وأخلا أذكياء علما نوصى بلا خير ونغفر كل شر. ربنا أصلح
أصلح لنا كل شؤون أقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الدين قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر أسرنا تغمسة رسول الله تغشى المصطفى من إلى حق دعانا والوفاء بكتاب في الناس الشفاء عن كلمة الشرف والسمع وصابه القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تقبل الله منكم